Ya, kita lanjutkan kembali polemik malam hari ini menakar kasus hukum Ahok. Pak Jaya, tadi nama Anda disebut-sebut oleh Pak Tommy Siotang, katanya termasuk Pak Jaya juga jadinya ikut berkomentar. Silakan mikrofonnya Pak Jaya. Begini, sama seperti beliau, saya sebenarnya berkomentar bukan hanya tentang Ahok. Hampir semua peristiwa di negara ini yang kebetulan terdeteksi oleh pengamatan kami dan yang kami bisa pahami, kami tulis. Ya, kami punya rubrik tetap setiap hari di salah satu media. Nah, memang kasus Ahok ini kami terpancing untuk memberi komentar. Tetapi komentar kami benarnya tidak ditujukan kepada Ahok. Komentar kami fokuskan kepada umat Islam di Indonesia. Oke. Begini, kebetulan kami mempelajari kasus-kasus blasfemi. Lama sudah, ya. Itu terjadi di mana-mana, ya. Sejak zaman Inkuisisi, kemudian terjadi kemudian yang terakhir tahun 2008 begitu, mungkin saya bisa keliru, salah satu pers Denmark membuat kartun Nabi Muhammad. Oke. Ya. Kemudian yang paling parah adalah Charlie Hebdo, Paris. Itu sebetulnya yang Denmark juga parah itu. Karena terjadi kehebohan di seluruh dunia. Artinya semua hal yang terkait dengan penistaan pencemaran ini, Pak Jaya berkomentar. Biasa, bukan komentar. Saya amati selalu berdampak kekerasan, pembinasaan. Oke. Nah, ini yang saya paling khawatirkan. Oke. Nah, saya begitu dengar masalah ini, kemudian saya langsung pegang dengan tujuan, tolong apapun jangan lakukan kekerasan. Saya seperti beliau menganggap umat Islam Indonesia memiliki peradaban yang lebih luhur ketimbang apa yang terjadi di Prancis, terjadi di Denmark dan di Afghanistan dan lain-lain. Karena umat Islam di Indonesia saya kenal santun, ramah, toleran. Baik. Nah, itu yang dimaksud dengan beliau, memang saya memberi komentar. Tetapi mungkin beliau tidak tahu bahwa saya juga memberi komentar tentang kasus peledak perusahaan gereja di bukan yang di Balikpapan ya, Samarinda. Ya, Samarinda. Yang kemudian sampai anak-anak terluka dan satu gugur. Artinya tidak ada kaitan dengan unsur politik, Pak Jaya. Saya nggak ngerti politik, bahkan saya juga nggak ngerti hukum, ya. Saya bisanya paling-paling dihukum, ya. Nah, kemudian mengenai yang beliau tadi utarakan Saboga, saya tulis dengan keras, itu nggak boleh. Ya, karena kami pada prinsip kami percaya umat Islam Indonesia memiliki peradaban yang luhur, yang menghindari kekerasan dengan alasan apapun. Oke, baik. Saya ke Bung Andi ya. Artinya sebenarnya ini berawal daripada kepedulian untuk menjaga disintegrasi bangsa. Kasus ini kemudian mencuat ke permukaan. Mungkin bisa begitu, tapi di sisi lain begini, dalam perspektif hukum saya ingin mengambil istilah hukum perbankan, bahwa dalam hukum perbankan itu kan ada istilah PEP, Politically Exposed Person. Jadi PPATK atau BI itu bekerja untuk mengidentifikasi orang-orang yang secara politik terekspos. Ya. Nah, istilah ini saya kira juga kita bisa lihat pakai dalam analisis kasus Pak Ahok begitu. Kalau misalnya ini bukan Pak Ahok, yang Pak Ahok adalah kategorinya PEP, Politically Exposed Person, orang yang terekspos secara politik, mungkin riuhnya itu tidak seperti kasus-kasus yang biasa begitu ya. Jadi unsur politik saya kira tetap tidak bisa kita pisahkan untuk melihat pada subjek orang yang berada di dalam perkara ini. Kalau kita misalnya mendinai bahwa enggak ada urusan politik sama sekali, ya kita lihat aja apakah benar misalnya pada kasus-kasus yang lain atensi publik sama riuhnya, sama besarnya, sama tekanannya
seperti kasus yang terjadi seperti ini gitu. Nah, untuk itu ya kita, kalau saya secara pribadi melihat secara objektif, kalau memang subjeknya bukan Pak Ahok pasti dampaknya akan berbeda, dan secara hukum pun ini adalah sesuatu yang legitimate begitu ya, dalam perspektif tadi bahwa beliau adalah politically exposed person yang pasti atensinya akan jauh lebih besar ketimbang orang biasa. Yang namanya orang elit ya gitu pasti. Atensinya juga lebih besar ketimbang orang biasa. Saya kira begitu. Ya, Bang, bagaimana kemudian jaksa nanti berselancar di antara unsur politik dan hukum ini? Jadi sebenarnya kalau disebutkan ini penegakan hukum karena politik, ini saya kira memalukan kita. Justru penegakan hukum itu harus dilakukan tidak dengan politik. Bahwa orang berkecimpung di politik membuat sesuatu masalah, itu boleh-boleh saja. Tapi yang ditangkap di situ adalah perbuatan pidananya. Bukan karena campur aduk politiknya. Ini prinsip dulu supaya kita jelas itu. Bahwa seseorang memanfaatkan itu politik, ya itu hak demokrasi orang. Seorang tokoh politik berbicara tentang sesuatu hal, itu hak dia. Tapi ketika dia menyentuh hal-hal lain yang perbuatan itu menjadi suatu perbuatan pidana, maafkan aku, kau harus kita. Gitu. Sama kata Lopa dulu Pak, di DPR begitu. Saudara ketua, jaksa tidak ingin saudara menangkap saudara. Tapi saudara yang menginginkan kau ditangkap. Karena kau melakukan sesuatu, pelanggaran hukum, perbuatan pidana. Begitu. Jadi dalam kasus ini tentu kita jangan juga menyepelekan para pelapor. Karena mereka murni menuntut penegakan hukum, kemudian kita sebut suatu tendensi politik. Boleh-boleh saja bermain orang di situ, tapi kan harus kita melihat bahwa apakah benar ini suatu perbuatan apa tidak. Kan itu intinya. Ada perbuatannya, tidak ada yang menyangkal bahwa pidato itu ada. Kan begitu. Tinggal menafsirkan itu menjadi apakah penodaan, apakah merupakan pencemaran atau apakah penghinaan terhadap agama. Dan beban pembuktian itu ada pada jaksa. Ada juga jaksa dong, karena memang ya itu KUHP sudah mengatur begitu, dan siapa yang mendalilkan tentu harus membuktikan dalilnya. Siapa yang menuntut harus membuktikan tuntutannya. Disitulah dulu kita menolak pembuktian terbalik. Karena kewajiban pembuktian itu diberikan kepada yang dituduh. Itu tidak fair. Oleh karena itu, ini kan tinggal kita bagaimana membuktikannya. Dan saya harap tentu jangan juga kita yang berpikir politik. Yang di luar ini yang berpikir politik. Kenapa sampai segitu banyak umat itu demonstrasi? Kan karena ada rasa ketidakadilannya. Ada yang tersumbat. Kan itu. Jadi bukan itu yang memaksa penegakan hukum, tapi faktualnya ada apa tidak. Nah, sekarang sudah bergulir. Ini saya tidak mau sebetulnya masuk materi, tapi saya singgung saya sedikit. 156A. Huruf A itu, nah ini berbeda. A dan B itu satu hal yang berbeda. Bukan satu tarikan napas. Bukan satu tarikan napas, kalau menurut saya. Kenapa? Karena di B itu akibatnya yang mau dituju supaya orang tidak menganut suatu agama. Tapi kalau A, penodaannya saja. Kan itu berbeda. Nah, itu apa? Tapi biarlah itu urusan mereka-mereka ini. Tapi yang saya mau apakan ini, proses hukum kita ini supaya kita juga jangan meninjaunya secara politis. Seperti tadi disampaikan, ini waktunya begini. Ini peristiwanya terjadi ketika Ahok tanggal berapa itu di sana, 27 September pidato. Kan tidak ada irama yang sama ini sebetulnya kan. Ini koinsidensi terjadi, ya ditindak kan begitu. Itu penegakan hukum.
untuk memberi suatu kepastian bagi semua orang bahwa sesuatu perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan harus ditindak. Terlepas dari tokoh masyarakat, tokoh apa, orang biasa harus ditindak. Bahwa implikasinya ada, ya tentu. Makanya ada kategori-kategori kita di dalam penanganan perkara. Tokoh masyarakat tentu apa. Kenapa? Dampaknya berbeda. Kalau seseorang yang berbicara tanpa pengaruh apa-apa ke masyarakat kan no problem. Jadi yang dilihat dampak Tidak, dari omongan itu. tidak. Itu dalam penanganan. Dalam penanganan. Oke. Dalam penanganan. Baik. Bukan, bukan. Kalau pidananya tetap pidana, Tetap Pakcik. pidana. Pakcik, ya. Tapi cara menangani Cara kan menangani. berbeda. Misalnya, kemarin kan ada upaya supaya pengadilannya dipindahkan. Ya. Kan? Saya syukurlah nggak dipindahkan, Pak. Kenapa Bang? Kalau pindah? Kalau pindah kan seolah-olah pengadilan ini tidak aman. Oh. Seolah-olah pengadilan ini tidak berwibawa. Jadi melihat terlalu serius malah kasus ini Iya. jadinya nanti. Saya nangkap orang nggak perlu pakai senapang, Pak. Iya, iya, Bisa iya. nangkap orang. Iya. Tapi kalau ada orang yang membuat penangkapan dengan styling yang luar biasa, itu tergantung perkiraan keadaan. Oke. Ya, saya kira ini penting bagi kita supaya kita melihat kasus ini. Marilah kita lihat murni penegakan hukum. Baik. Tuntutan itu pun tuntutan hukum. Iya. Jangan tuntutan politik. Subversi Jangan dicampur. sudah dihapuskan. Oke. Nah, itu. Baik. Ya, Bu. Ya, saya kira ini penting benar kita harus melihat pada sisi objektif bahwa bisa jadi tadi ada tuntutan tentang penegakan keadilan. Nah, kalau betul ini yang terjadi, menurut saya akan sangat luar biasa kalau ternyata energi yang ada untuk memantau kasus sidang Ahok ini juga diberikan terhadap seluruh kasus yang ada di semua pengadilan. Sehingga setidaknya kita masyarakat itu terutama KY lah misalnya akan terbantu sekali dalam proses untuk melihat dan mengawasi persidangan-persidangan yang ada karena kita tahu kasus ini banyak Pak di mana-mana. Terutama misalnya kasus tipikor begitu ya. Ini sesuatu yang penting sekali menurut kita kita arahkan energi masyarakat agar menuntut keadilan pada orang-orang yang dituduh Dan ikut gitu ya mengawal dengan terhadap sama-sama. kasus-kasus yang ada di tipikor. Saya kira ini penting kalau ke depan ini bisa terjadi misal energi masyarakat bisa mengawasi ke sana, KY akan sangat terbantu sekali terhadap aspek pengawasan. Itu saya kira menarik. Saya tambahkan Pak Latif sedikit. Supaya kita jangan salah persepsi. Ya. Bahwa pengawasan pengadilan itu sebetulnya sudah diberi ruang ketika pengadilan itu dinyatakan terbuka untuk umum. Jadi terserah kepada masyarakat Mau datang, mau mau mengawal. datang mau tidak. Oke. Dan itu tentu tergantung pada atensi masyarakatnya, Ya. kepada minatnya. Tidak mungkin kita mobilisasi orang Untuk semua pengadilan. untuk semua pengadilan. Oke. Kan begitu Pak ya. Iya. Tapi sistem sudah dibuat Oke. untuk supaya terjaga pengadilan itu Baik. dengan baik. Ya. Gimana Bang? Itu yang saya katakan tadi. Ah, Sebetulnya kasus Ahok ini kasus biasa-biasa kasus saja. hukum sama seperti yang lain. Iya, pandangan kita akan selalu seperti ini. Iya. Ada yang menganggap ini penegakan hukum murni, begini, begitu, bla bla bla. Ada yang menganggap ini ada politiknya dan sebagainya. Nah kalau artinya ini tergantung moderator ini. Kalau Anda bisa memprovokasi kami semua, ini bakal seru. Jangan. Yang aneh-aneh pun akan muncul Jangan kita seperti provokasi. talk show yang lain itu. Kita Saya cari nggak usah solusi. sebutkan ya. Nah, Kita cari solusi, jangan cari jadi provokasi. Artinya ya makanya ini melelahkan, saya harus katakan. Kami tidak dalam konteks oh si Anu salah si ini enggak. Sebagai bangsa kita sangat lelah. Ya. Karena begini, konsekuensi dari kasus ini adalah siapapun yang menista agama atau dianggap menista agama, perlakukan sama. Laporkan, tangkap, adili dan sebagainya. Kalau enggak, energi kita terlalu banyak habis terkuras, banyak orang menderita di pengadilan. Komisi Judisial misalnya, mohon maaf, apa yang mau diawasinya? Di mana hakim-hakim kita ada pencuri piring dihukum 1,5 tahun, koruptor cuma 1 tahun dan sebagainya. Banyak tantangan, saya orang hukum, saya pengacara udah 35 tahun. Konsekuensinya adalah harus equal treatment, siapapun, laporkan, tangkap, adili dan sebagainya. Nah,
pasti omongan saya ini juga mudah dijawabnya. Oh tentu kita akan lakukan bla bla bla. Udah capek. Ya. Bicara formal, normatif, bangsa ini paling jago, udah capek. Ini abang saya Pak Hairuman ini jaksa tinggi dulu saya kenal beliau ini. Di Indonesia ini kebanyakan regulasi, kebanyakan peraturan, pernah di Komisi 3 juga. Tapi kita bangsa yang tidak pernah taat kepada aturan. Peraturan kita paling banyak di muka bumi ini. Peninggalan Belanda aja masih ada 400. Mulai dari peraturan Ratu Belanda, regulasi-regulasi dan sebagainya. Tetapi untuk mentaati peraturan, kita paling bawah urutannya. Karena kita sistemnya aturable. Aturan, Semua bisa diatur. bisa gitu ya. diatur, aturable. Ini yang terjadi. Aturable. Jadi mari kita buat jangan sempit masalah ini. Oke. Ya, terima Kita kasih. perluas nantinya. Ya, tapi kita harus istirahat dulu. Polemik segera kembali.